Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di masa pandemi ini jangan lupakan kita tetap memakai protokol kesehatan, yaitu jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa juga wajib bagi kita berseragam sebagai aturan pemerintah. Saat mengikuti pembelajaran tetap berkewajiban berseragam meskipun pembelajaran dilakukan dengan cara daring. Yang perlu saya sampaikan pada kegiatan pembelajaran semester 2 untuk PPKN awal pembelajaran ini, semester 2 terdapat 3 bab. Di antaranya bab keempat, atau itu lanjutan dari semester 1, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bab 5, ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 6, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita awali pembelajaran di semester 2 ini. Kita mulai dari bab 4. Ya. Kalau di semester 2 boleh saja dikatakan bab 1, tapi lanjutan dari semester 1 berarti masuk ke bab 4, yaitu peran, dengan tema peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, kalau konsep, peta konsepnya sudah Anda bisa baca ya melalui layar tersebut. Yang perlu saya jelaskan sesuai dengan peta konsep saat ini, bahwa bab 4 dengan tema peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini terbagi dalam 4 kompetensi dasar. KD pertama, mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita wajib bersyukur pada Allah SWT karena kita adalah bagian dari umat manusia di dunia, sekaligus sebagai bagian dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Otomatis bangsa kita harus punya peran dalam mewujudkan perdamaian dunia. KD yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi KD yang kedua ini diharapkan kita belajar dan wajib memiliki sikap untuk saling menghargai, sehingga tercipta kedamaian secara internasional atau dalam kehidupan masyarakat dunia ini. KD 3, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang berarti KD ketiga diharapkan setelah kalian nanti mempelajari, membaca materi bab ini tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, maka kalian diharapkan mampu menganalisa bagaimana dinamika atau perkembangan peran bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Tentunya tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. KD yang keempat, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Berarti di KD yang terakhir, yang keempat ini, diharapkan kalian secara individu maupun kelompok, karena situasinya seperti ini memang agak susah dibentuk dalam bentuk kegiatan kelompok, maka secara individu kalian juga harus mampu mendemonstrasikan hasil analisa Anda setelah kalian tadi menganalisis bagaimana peran bangsa kita dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Itu adik-adik yang harus kita kuasai pada tema bab 4 ini. Karena mengingat waktunya hanya 40 menit, yang jelas pada pertemuan pertama tidak mungkin semuanya kita serap 4 KD. Makanya terbagi nanti beberapa kali kegiatan tatap muka meskipun tidak secara langsung melalui daring. Mari kita mulai sesuai dengan KD tadi. Materi yang pertama adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Untuk mengetahui peran bangsa kita dalam menciptakan perdamaian dunia, maka kita harus melakukan hubungan antar negara atau hubungan dengan semua bangsa-bangsa di dunia. Maka dari itu, secara teori, kalian nanti harus memahami apa itu makna atau pengertian dari hubungan internasional. Kalau ditinjau dari arti kata, hubungan internasional itu makna arti kata lainnya sama dengan hubungan antar bangsa, hubungan antar negara. Boleh. Atau ada ahli hukum yang menyampaikan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antar subjek hukum internasional. Jadi, hubungan antar subjek hukum internasional yang melintasi lintas batas negara satu dengan lintas batas negara lain. Yang berarti nanti dalam kegiatan hubungan internasional itu pelakunya adalah subjek hukum internasional. Siapa saja yang bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Tolong kalian juga harus ingat kembali materi sebelumnya tentang subjek hukum dalam lingkup nasional. Kalau ini lebih luas lagi dalam lingkup internasional, otomatis ada pengembangan, ada perbedaan. Saya tidak harus mengulang kembali pengertian tentang subjek hukum karena sudah saya jelaskan di semester sebelumnya. Sekarang yang perlu saya jelaskan, siapa saja yang bisa disebut sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional itu diantaranya kalau itu dalam kaitan hubungan internasional, salah satu yang paling pokok adalah negara. Ya. Artinya subjek hukum dalam arti klasik kuno itu pasti, karena untuk melakukan hubungan internasional pasti itu nanti akan ada kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara atau bangsa-bangsa. Yang berikutnya, subjek hukum yang lain diantaranya adalah organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci atau pusat umat Katolik sedunia, dikenal dengan sebutan Vatikan itu. Dan pemberontak dalam sengketa, sekaligus juga yang terakhir kalau itu kaitan dengan hukum perdata, yang bisa disebut subjek hukum internasional itu adalah manusia sebagai individu, di mana manusia itu
statusnya sebagai warga negara tertentu dengan warga negara yang lain. Sekarang saya jelaskan ini tentang hubungan makna ya, arti hubungan internasional dari hubungan atau kerjasama yang dilakukan antara subjek-subjek hukum internasional, atau istilah lainnya hubungan antar bangsa, hubungan antar negara. Boleh. Sekarang arti penting hubungan internasional. Mengapa hubungan internasional itu penting? Yang mendorong pentingnya hubungan internasional itu terdapat dalam bentuk dua faktor. Kenapa penting? Bisa dari dalam diri negara itu sendiri, bisa dari luar. Faktor yang mendorong kenapa antara negara satu dengan negara lain harus melakukan hubungan kerjasama. Tidak lain itu didorong oleh sifat hidup manusia. Kalau secara individu tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam bahasanya Aristoteles dikenal dengan zoon politikon, manusia sebagai makhluk sosial. Itu kalau secara pribadi. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu bangsa atau negara tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari bangsa atau negara. Itu faktor internal. Ya. Kalau ditinjau dari faktor eksternal, ada kekhawatiran negara yang didirikan itu suatu saat terancam akan kelangsungan hidup negaranya. Mungkin ancamannya karena ada kudeta yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, atau bisa juga dari luar karena adanya intervensi, agresi yang dilakukan oleh bangsa lain dan seterusnya. Itu faktor eksternal. Sehingga diperlukan adanya hubungan antara negara satu dengan negara lain. Itulah arti penting dari hubungan internasional. Berikutnya, untuk melakukan hubungan internasional, maka masing-masing negara jelas akan menggunakan politik luar negeri. Sementara politik luar negeri masing-masing itu berbeda. Sehingga salah satu contohnya di Indonesia sendiri. Kita di luar negeri yang disebut dengan sebutan bebas dan aktif. Pengertian politik luar negeri berarti strategi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Itu pengertian politik luar negeri. Politik luar negeri kita dikenal dengan politik luar negeri bebas dan aktif. Pengertian bebas. Jadi ada beberapa macam contoh politik luar negeri. Ada yang politiknya itu ngeblok, ada yang politik luar negerinya itu poros, ada juga yang bentuk berbeda. Kebetulan negara kita disebut politik luar negerinya dengan sebutan bebas dan aktif. Arti bebas berarti bangsa dan negara Indonesia itu
bebas dalam melakukan hubungan dengan negara-negara manapun di dunia ini, tanpa ngeblok pihak manapun. Pengertian bebas yang lain, bangsa dan pemerintah Indonesia atau negara Indonesia bebas dalam menentukan sikap dan nasib masa depan bangsa kita sendiri. Pengertian yang lain dari kata bebas, jadi bangsa dan negara Indonesia atau pemerintah Indonesia bebas dalam menentukan pandangan terhadap adanya permasalahan internasional yang terjadi. Sedangkan arti aktif berarti bangsa Indonesia aktif dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Hal tersebut tentunya tetap berpijak dan sesuai dengan apa yang dituangkan di kalimat Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Salah satu tujuan didirikannya NKRI adalah ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian. Itu kaitan dengan politik praktis. Sekarang saya lanjutkan asas-asas yang mungkin di buka konsep tidak saya tuangkan, tapi di buku paket maupun LKS ada, Anda bisa mempelajari. Ini saya berikan penjelasan secara singkat. Harapan saya supaya kalian bisa memahami. Lebih jelasnya kalian bisa mempelajari dari paket maupun LKS, juga bisa dari sumber lain. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan hubungan internasional. Yang paling pokok itu 3, tapi di luar yang pokok itu masih ada asas-asas lain. Yang pokok yaitu asas teritorial, yaitu asas di mana suatu negara akan mempunyai kekuasaan secara penuh untuk memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang berada di wilayahnya. Berarti asas teritorial itu kalau diambil kesimpulan simpelnya, asas yang didasarkan pada wilayah, tempat barang maupun orang itu berada. Jadi orang atau barang itu ditempatkan di mana, maka harus tunduk pada tempat barang atau orang itu berada. Contohnya kalau barang itu ditaruh di wilayah NKRI atau orangnya ada di Indonesia, berarti orang maupun barang tersebut harus tunduk pada hukum-hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itu asas teritorial sama dengan asas wilayah. Yang kedua, asas kebangsaan. Berarti asas yang didasarkan pada seseorang yang berada selama orang tersebut masih menjadi warga negara dari suatu negara. Otomatis orang tersebut masih tetap berada di bawah hukum negara. Arti kata lainnya, biar kalian lebih mudah untuk mengingat, asas kebangsaan itu asas yang didasarkan pada status bangsa
Jadi status seseorang itu termasuk bangsa mana, maka dimanapun orang tersebut bertempat tinggal, maka bangsa atau negaranya itu akan memberikan perlindungan atau pembelaan. Satu contoh, saya bekerja di Malaysia. Kebetulan terjadilah kasus yang menimpa diri saya. Dengan tidak saya sengaja, pada saat saya mau bekerja, terjadilah kecelakaan. Yang akhirnya lawan saya itu meninggal. Nah, otomatis saya diproses hukum di negara Malaysia. Karena saya adalah bangsa Indonesia, maka pemerintah Indonesia akan memberikan pembelaan saya pada saat saya diproses atau disidang di peradilan negara Malaysia. Itu yang dimaksud asas kebangsaan. Sedangkan yang ketiga, ini asas pokok yang harus diperhatikan dalam melakukan hubungan antar negara. Asas kepentingan umum, yang berarti asas yang didasarkan pada suatu negara itu harus menyesuaikan diri terhadap semua keadaan untuk membela kepentingan umum. Artinya, dalam kehidupan masyarakat internasional atau dalam kaitan pelaksanaan hubungan internasional, maka asas kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan negaranya masing-masing. Jadi kalau misalnya hukum yang berlaku masing-masing negara itu ada, maka yang dipakai adalah kepentingan masyarakat internasional, kepentingan umumnya. Yang dipakai adalah hukum internasional. Itu sampai dengan asas ya. Di luar asas pokok masih ada asas yang lain. Tolong kalian bisa mengambil sumber-sumber lain. Saya berikan satu contoh asas tambahannya di luar tiga yang pokok itu. Contohnya ada asas resiprositas, asas kortesi. Satu contoh asas resiprositas. Artinya asas yang didasarkan pada timbal balik. Apakah itu kegiatan yang atau tindakan yang positif maupun negatif. Satu contoh, kalau terjadi pengusiran juta atau utusan resmi dari salah satu negara terhadap negara lain, maka negara yang satunya lawannya bisa juga melakukan hal yang sama terhadap utusan atau duta negara tersebut, karena utusannya juga diusir dari negara itu. Itu yang negatif. Yang positif, satu contoh, Indonesia pernah terjadi bencana tsunami Aceh. Banyak negara-negara yang membantu pada pemerintah Indonesia.
Maka suatu saat kalau negara lain mengalami hal yang sama atau bencana lain, maka Indonesia atau pemerintah negara kita juga akan memberikan bantuan yang sama. Tapi wujudnya tidak harus sama. Bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk semacam pola pikir, bisa dalam bentuk tenaga dan lain sebagainya. Itu contoh yang positif. Asas resiprositas. Jadi kegiatan timbal balik bisa dilakukan oleh negara satu terhadap negara lain. Di luar masih ada, tolong nanti bisa Anda gali, Anda cari, Anda temukan di sumber lain. Jika menemukan permasalahan atau kurang paham dari sumber-sumber yang Anda cari, Anda bisa tanya saya, bisa melalui WhatsApp atau telepon, silakan lewat grup kelas atau secara personal lewat Japri. Saya lanjutkan tadi sampai asas sudah, politik kuantitas sudah. Saya lanjutkan pada sarana-sarana hubungan internasional. Waktunya berapa menit? 40 menit. Ya kan? Satu jam hanya 40 menit. Ini jam. Sarana itu berarti alat-alat atau cara-cara yang bisa digunakan untuk melakukan hubungan antar bangsa, hubungan antar negara, atau hubungan internasional. Bisa dilakukan melalui diplomasi. Diplomasi arti katanya berasal dari diplomat, dari utusan. Berarti kalau melalui diplomasi, maka negara tersebut menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negerinya, ya, ke negara lain, dan petugas atau duta yang mewakili negara tersebut berkedudukan di perwakilan diplomatik atau disebut dengan diplomat. Orangnya itu disebut diplomat. Jadi utusan resmi diplomat adalah utusan resmi dari suatu negara yang tugasnya menjalin hubungan dengan negara lain secara penuh. Berikutnya, propaganda. Propaganda adalah usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Kalau yang dalam bentuk propaganda itu ditujukan pada rakyat negara lain dibanding pada pemerintahnya. Beda dengan diplomasi. Jadi kalau diplomasi langsung utusan resmi itu langsung ke negara yang dituju, berarti kalau propaganda itu arahnya ke rakyatnya.
Sehingga propaganda itu bisa untuk kepentingan diri sendiri. Sekaligus juga untuk kepentingan nasional. Yang berikutnya, melalui sarana ekonomi. Sarana ekonomi memegang peranan yang cukup penting. Karena ekonomi merupakan hal yang tidak bisa kesampingkan dalam kehidupan manusia, apalagi di era saat ini. Dalam perkembangan masyarakat internasional, maka sarana dalam bentuk ekonomi ini sangat efektif digunakan untuk melakukan hubungan internasional. Karena di dalam kegiatan ekonomi dapat digunakan dalam bentuk suasana damai, bisa saat perang juga tetap butuh ekonomi. Itu sarana ekonomi. Artinya selama ekonomi itu berkaitan dengan masalah perdagangan. Berikutnya, sarana yang bisa dilakukan yang lain adalah dalam bentuk kekuatan militer atau perang. Kalau yang ini untuk yang paling akhir. Nah, kalau sudah dipakai kekuatan militer atau perang, ini tentunya tetap harus berpedoman pada hukum perang. Jadi memang masih bisa diperbolehkan sarana yang terakhir ini karena memang terpaksa kalau memang darurat apa boleh buat, masih dilegalkan secara internasional, tetapi ada hukum internasional, yaitu harus berpedoman pada hukum perang, ada aturan mainnya. Masih ada waktu berapa menit, anak-anak? Hubungan internasional, maka masing-masing negara itu nanti harus menempatkan utusannya atau dutanya ke negara lain. Dan ada dua macam bentuk utusan yang bisa ditempatkan di negara lain, yaitu dalam bentuk wujud perwakilan diplomatik dan bisa juga dalam bentuk tingkatan perwakilan konsuler. Jadi kalau saya ingin menjelaskan saat ini langsung, mungkin paling tidak 10 menit itu kalau paling singkat ya, tidak panjang. Masih ada waktu apa enggak ya ini? Masih ada waktu? Sudah 40 menit atau kurang sedikit.
saya akhiri dulu. Tugas kalian jangan lupa mempelajari dari paket, LKS, dan sumber lain. Kemudian tugasmu menganalisa juga nantinya, jangan lupa sesuai dengan KD, menganalisa peran negara kita dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Tolong cari literatur sumber-sumber dari lain, sehingga nanti pertemuan depan itu nanti akan saya berikan tugas pada kalian secara pribadi. Tapi saat ini tak berikan pada tugas kalian untuk mempelajari semuanya sekaligus mencoba mengerjakan soal-soal latihan, baik itu uji kompetensinya maupun soal-soal yang ada di LKS kalian. Kalau yang di paket, kerjakan uji kompetensi yang bab 4 maksud saya. Tapi untuk mengerjakannya, menyerahkannya tidak harus langsung di minggu ini. Jadi mulai diangsur, dicicil, sehingga nanti saat saya tagih, ya, kalian sudah mampu menganalisa. Berarti kami ngasih contoh faktor penyebabnya apa, itu dengan contoh-contoh realnya seperti apa peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, itu nanti tak kasih tugas. Tapi saat ini tugasmu dari saya, bacalah, dari pelajari dari paket, LKS, dan referensi lain. Mencoba kamu menganalisa peran bangsa kita atau pemerintah kita dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, menciptakan perdamaian dunia. Dan juga latihan untuk mengerjakan soal-soal harus sudah dimulai dari sekarang. Saat nanti saya tagih, berarti kalian sudah selesai. Satu bab selesai saya jelaskan, berarti kalian sudah harus selesai mengerjakan latihan-latihan soalnya, baik dari LKS maupun paket. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.